Halo pemirsa sahabat Eljon, jumpa kembali bersama saya Bagas di Indonesia Pageant Talk. Senang banget di episode kali ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol, bahas kisah-kisah inspiratif dari pelaku-pelaku pageants yang pastinya berprestasi, cantik juga, berbakat juga. Wah, lengkap sekali. Nah, siapakah narasumber kita hari ini? Langsung saja kita lihat profilnya. Born and raised in this wonderland of Indonesia is one of the biggest blessings I've ever experienced. Pakatuan wa pakalawiren kita nuaya. It is something that my elders always told me, which means may health and blessings always be upon you. For the beauty of the From the moment the sun graces our land, casting a golden hue over our tranquil shores, to the time it sets, painting a crimson tapestry over our sprawling seas, North Sulawesi is an embodiment of nature's finest artistry. Our beloved homeland, with its reach of cultures, natural wonders, and history, is nothing short of a paradise on earth. Not just its natural beauty, it's our people, our traditions, and our history. Their majestic peaks reminding us of the potent forces that shaped our land. Each tells a story of a community that has thrived and coexisted harmoniously with nature for generations. Beyond the coastlines, our landscape rise and twist, presenting the breathtaking highlands of Minahasa. North Sulawesi is but a single gem in the crown that is Indonesia, and it is time for the world to know, to feel, and to fall in love with Indonesia, starting with discovering North Sulawesi. Indonesia is not just a destination, it's an emotion, waiting for you to tell your unique story. Pakatuan wo pakalawiren kita nuaya. I'm Lingling Saputri, your Putri Pariwisata Indonesia Sulawesi Utara 2023. Oke sahabat Eljon semuanya, nah sekarang sudah hadir bersama kita Lingling Saputri, Putri Pariwisata Indonesia 2023. Asli dari Sulawesi Utara, saat itu mewakili provinsinya ya. Oke Lingling, apa kabar ini? Baik Kak Bagas apa kabar? Baik juga, Lingling thank you so much sudah hadir di Eljon TV sekarang. Tapi Lingling ngomong-ngomong makin kesini terlihat makin cerah nih. Makin cerah apanya nih? Wajahnya, auranya ya, gitu. baik. Olahraga akhir-akhir ini? Enggak sih. Enggak ya, cuma memang lagi rajin skincare kali ya. Ya mungkin. Padahal lagi baru beruntusan loh ini. Oh iya. Emang shining ya, shimmerly splendid gitu. Tuh ya, sahabat Eljonnya, kalau dia itu beruntusan nih kayak gini, kalau saya gimana gitu ya. Enggak dong, tetap Lingling masih cakep. Cantik banget tapi hari ini. Jadi siapa nih, muji siapa nih sebutan kita kita? saling muji ya. Ya, kita saling muji. Oke, so Lingling,
kamu sekarang sudah menjabat sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2023. Congratulations. Thank you. Seneng thank banget you. lihat Ling Ling sekarang punya prestasi yang tinggi dan juga semakin aktif dan juga semakin bersinar pastinya. Nggak cuma Amin. wajah aja tapi karirnya Amin. juga. Amin. Oke, nah sahabat Eljon, tadi kita udah lihat bareng-bareng ya Ling Ling ini di video profilnya itu juga salah satu video yang mengangkat pariwisata provinsinya Sulawesi Utara. Banyak sekali nih kebisaannya Ling Ling. Di situ bisa nyanyi juga, ada tariannya juga. Tapi tidak luput menunjukkan keautentikannya seorang Ling Ling yang cantik gitu ya. Gimana nih Ling Ling? Kamu bisa menemukan passion kamu, minat kamu. Kayaknya banyak banget yang kamu bisa gitu ya. Selain kalau kita lihat di sosial medianya juga, Ling Ling ini bisa kita bilang beauty blogger kali ya. Aktif banget spill make upnya, fashionnya gitu. Jadi sebenarnya Ling Ling tuh punya passion di mana? Gimana kamu bisa menemukan passion kamu gitu? Sebenarnya kalau talks about passion sendiri ya, passion kan itu pasti berawal dari hobi. Kita tuh sukanya apa, kita tuh longingnya di mana. Kalau passion sendiri pastinya nggak cuma satu. Kalau misalnya orang nanya, passion kamu tuh apa? Kayak, oh aku suka nyanyi, aku suka jadi MC mungkin kayak Kak Bagas, aku suka jadi ngomong depan orang. Nah passion aku kalau aku sendiri dapetinnya tuh kayak nyoba segala hal yang mungkin masih bisa aku genggam gitu, yang mungkin aku bisa coba. Nah dari itu semua mungkin berawal dari, oh aku suka tampil di panggung nih, aku suka catwalk, atau mungkin aku suka ngedance. Jadi dulu pas SMA pernah ikut tim dance. Terus habis itu kalau Kak Bagas tadi mention ada nyanyi juga, jadinya aku coba-coba tuh waktu SMA ikut tim band sekolah aku. Ikutlah itu sampai pernah jadi nyanyi untuk Piala Presiden 2 waktu itu dan lain-lain. Terus kalau untuk passion lainnya tentunya kayak terjun ke dunia pageant. Nah dari kecil tuh mama suka ikutin aku untuk ikut fashion show gitu, tahu nggak sih Kak? Dari kecil? Iya, dari umur berapa itu? Umur 4-5 tahun. Oh mamanya ya, anaknya mau dibikin show-show gitu ya? Iya, Okay. biasa mama-mama kan masuk ikutin, oh pageant gitu, misalnya fashion show kan. Ya udah tuh ikut fashion show di pemilihan daerah waktu itu malah aku tinggalnya di Papua Kak. Oke, di Papua. Iya. Oke, kita balik lagi nih. Kamu jadi asli Sulawesi Utara asli, terus tinggal di Papua. Papa aku tuh orang Jawa Tengah, mama Sulawesi Utara. Terus mereka berdua malah ketemunya di Papua gitu. Oh, jadilah Ling Ling. Cinloknya di sana, jadilah Ling Ling. Iya, tinggal benar, di sana. Tinggal di sana. Oke. Jadi lumayan besar di sana juga. Terus mama ikut fashion show, terus menang pemilihan daerah waktu itu. Terus kemudian dibawalah ke Jakarta untuk pemilihan nasionalnya. Terus menang di waktu itu. Masih kecil itu? Iya. Oh, oke. Di nasional juga menang? Iya. Oh, oke. Iya, waktu itu ya fashion show biasa lah anak-anak gitu kan. Terus akhirnya waktu itu dikontrak juga setahun 2 tahun. Mulailah itu selama masa kontraknya ikut iklan-iklan, kayak misalnya iklan susu, iklan baju-baju anak kecil dan lain-lain. Nah itu mulai ke expose itu ke kamera ataupun bidang entertainment. Jadi aku dari kecil kayaknya aku suka tampil deh gitu. Jadi passionnya ke situ sih sekarang. Oke, jadi ya bisa dibilang banci lah ya, banci panggung ya. Banci panggung, iya bisa dikatakan seperti itu. Terus kamu ceritanya bisa menang Putri Pariwisata ini karena kamu pada saat sesi unjuk bakat kamu main drum sambil ngedance, sambil nari, sambil nyanyi gitu. Ya gitu dong. Oh enggak ya. Gitu kan Kak Bagas nonton ya. Oh iya. Waktu itu talentnya apa ya? Aku nyanyi, terus habis itu aku dance, nari. Oh, oke kan, tapi nggak main drum ya? Enggak dong, enggak. Drum aku nggak tahu guys. Oke. Oke, jadi Ling Ling ini memang banyak kebisaannya juga ya. Tapi Ling Ling dari semua yang kamu bisa, kalau kita bicara bisa, semua orang bisa belajar juga ya. Ling Ling juga bisa punya privilege mencoba banyak hal gitu ya Ling Ling ya. Hingga sekarang nih, hingga titik ini, menurut Ling Ling hobi Ling Ling yang paling into, yang paling Ling Ling seneng tuh apa? Mungkin kalau belakangan ini apalagi kayak udah kuliah-kuliah ini, kalau dulu kan kayak hobi nari, hobi nyanyi, hobi ini. Kalau sekarang hobinya ini sih nge-shoot, nge-review konten. Oh, oke. Lagi intuit banget sekarang. Oke. Kayak misalnya Ling Ling lagi unboxing nih gitu kan ya. Nanti kita lihat ya TikToknya ya. Jangan dong. Oh, oke. Malu aku tuh. Soalnya seru juga ngeliat Ling Ling unboxing time gitu kan, dia kan ada gini-gininya kan. ASMR biasanya. Oke. Lagi booming ya sekarang. Terus jadi kamu juga berarti aktif di sosmed dong, nge-review gitu ya. Content creator? Maybe bisa dibilang begitu. Kalau Kak Bagas persepsinya seperti itu, bisa dibilang seperti itu.
So, Ling Ling, dengan perjalanan kamu mencoba banyak hal, itu kan artinya kamu belajar banyak gitu ya Ling Ling ya. Sebelum kita coba bahas ke putri pariwisatanya kamu di perpageantan, tadi kan kamu bilang dari kecil mama udah ajak kamu lomba-lomba gitu, terus kamu menang. Tapi dari semua perjalanan kamu menemukan passion kamu, mencoba banyak hal dan ya, mendapatkan pengalaman baru itu, ada nggak sih kamu ngerasain satu titik kayaknya, aduh aku gagal nih di sini, atau mungkin titik terendah kamu, aduh kok nggak berjalan seperti biasanya gitu ya? Karena kan dari kecil kamu udah mungkin lomba terus menang gitu ya, terbiasa untuk prepare dengan baik. Apakah pernah kamu ngerasa mungkin kamu gagal gitu ya, atau mungkin pada saat di passion kamu ternyata punya pengalaman yang nggak baik, itu boleh nggak sih di sharing? Pastinya pernah sih, apalagi kayak sempet COVID, terus papa juga sempet sakit. Waktu itu di masa-masa yang kayak aku baru mulai ngonten, terus kayak tiba-tiba sosial media aku booming gitu ya, followersnya lumayan nambah. Tapi di satu sisi juga aku harus ngurusin papa, harus ngurusin kuliah. Jadi aku nggak bisa benar-benar melakukan passion yang aku suka gitu loh. Nah itu tuh aku sempat merasa di titik kayak kok hidup aku kayak nge-pause gitu, kayak ke-stop gitu, kayak monoton, diem, kayak nggak ada naik turunnya, bener-bener aku nggak bisa berkreasi, aku nggak bisa ngecoba hal baru, dan itu ada di stuck sekitar 1-2 tahun lah. Jadi itu lumayan frustasi juga sih. Terus kalau masalah gagal, aku dulu di tim dance, aku sempat dikasih kepercayaan untuk jadi leadernya, kapten tim dance aku waktu SMA. Nah di tahun pertama tuh kita bahkan nggak masuk top 3 atau top 5, kita benar-benar kalah, dan itu melawan sekolah-sekolah lainnya. Itu benar-benar ngerasa kayak, wah aku kayaknya nggak capable nih, kayaknya aku dance-nya nggak bagus gitu, kayaknya aku nggak cocok jadi dancer gitu. Jadi benar-benar ngerasa kayak should I try more or not gitu, kayak should I go for another year terus prepare myself atau nggak usah gitu. Tapi kayak setelah bimbang dan kayak dilema, insecure, jadinya kayaknya aku harus coba lagi deh. Dan alhamdulillah tahun depannya itu, waktu itu 2019 kita masuk top 3 gitu. Jadi kayak ya terus mencoba sih intinya. Kalau mau bilang aku selalu seumur hidup selalu prepare terus selalu menang, enggak dong. Itu terlalu beruntung ya, terlalu sempurna untuk jadi manusia. Pastinya banyak banget sih yang namanya kayak gagal ataupun menunggu ataupun diem dulu, nggak tiap tahun atau nggak tiap hari harus produktif gitu, enggak. Kayak misalnya sekarang nih, aku karena udah setahun jarang ngonten dan kayak schedule-nya jadi messed up, jadinya followers aku turun sampai berapa puluh ribu gitu. Itu lumayan sedih karena kayak aku bangun dari nol, terus udah di titik lumayan segini, tiba-tiba harus jatuh lagi. Jadi kayak sekarang aku mulai kayak mungkin aku terlalu sibuk, mungkin aku terlalu kontennya kurang menarik nih, kurang sesuai market sekarang nih, jadinya belajar lagi gitu. Jadi nggak stop belajar gitu Kak Bagas. I see. Jadi sahabat Eljan bisa kita highlight juga, sebenarnya nggak apa-apa kalau kita capek atau mungkin dalam hidup kita punya prioritas tertentu ya Ling ya. Ya udah berhenti dulu istirahat, tapi get back lagi stronger gitu ya. Dan seperti Ling tadi dan tim dance-nya sempat gagal, ya udah tahun depan coba lagi ya, terus berhasil gitu ya. Dan itu juga untuk mencoba lagi pasti membutuhkan usaha yang lebih keras lagi dan pembelajaran. Iya benar-benar. Oke, intinya mencoba terus, jangan takut mencoba dan gagal, tapi jangan pernah gagal untuk mencoba. Iya benar gitu banget. ya. Sangat wise banget ya kakak selain. Belajar dari ceritanya Ling. Iya. Oke. So Ling kemudian ikut ke pageants betul ya, dan juga putri pariwisata bukan pageants pertama Ling ya. Iya. Nah Ling setelah Ling punya jam terbang dari kecil 4 tahun nih ya sahabat Eljon, ikut show-show di panggung gitu ya. Kenapa akhirnya kamu coba ke pageants? Kan pageants ini berbeda ya dengan model gitu ya. Gimana perjalanan kamu pertama kali ikut pageants dan juga gimana kamu melihat pageants? Jadi kalau nanya pertama kali ikut pageants itu malah aku ikutnya pageant pemilihan kampus gitu, Kak Bagas. Oke. LSPR ya? Iya. Oke. Jadi itu namanya Mr. and Miss LSPR, dan dia tiap tahun ada, cuman sempet hiatus pas COVID. Nah tahun 2022 tiba-tiba ada pemilihan kampus itu, dan mereka tuh rewardnya lumayan banyak, kayak ada non-academic points, terus mereka menawarkan beasiswa juga. Dan kayak yang seperti aku cerita tadi, kayak aku sempet di titik yang kayak hidup aku lagi ke pause banget dan kena dampak COVID juga, terus kayak orang tua aku sakit. Jadi kayak aku bener-bener mencari cara
gimana nih caranya aku bisa survive, aku bisa kuliahin diri aku sendiri, dan salah satu peluangnya itu di pageant itu. Dan pertama tuh aku yang kayak, aku bisa nggak ya kayak pakem, terus yang kayak pageant queen banget kan, karena sebelumnya aku ikutnya fashion show dan juga entertainment, itu beda jauh banget kan sama dan pageant. ngedance lincah-lincah gitu ya. Iya, bener-bener yang kayak wow gitu. Okay. Beda jauh gitu sama pageant kan. Jadi pas pertama ikut, mereka tuh programnya karantinanya 5 bulan sampai 6 bulan. Bu, lama banget. Iya, dan itu bener-bener intens dari Okay. Senin sampai Sabtu, hari libur cuma 1 doang gitu. Nah itu aku pertama kayak aku ikut apa enggak, cuman karena back again, tujuan aku tuh buat kayak yang penting aku bisa bantu mami papi gitu. Jadi kayak ya udah aku ikut. Ternyata selama karantina susah banget, sampai yang nangis tiap hari. Cuman ngerasa kayaknya aku cocok juga deh di sini. Walaupun sebenarnya kontestannya tuh oke banget semuanya. Cuman tiba-tiba aku ngerasa kayak ya udah, apapun yang terjadi nanti di panggung, tunjukin aja aku bisa apa enggak, nanti kita lihat ke depannya apakah aku bisa mendapatkan reward yang aku inginkan atau enggak gitu. Nah ternyata pas aku talent night waktu itu, jadi pemilihannya bisa jadi 2, jadi malam final sama talent night. Pas talent night itu papa aku kan di Manado, jadi pas tanggal 4 Agustus aku mau udah siap-siap tampil di backstage, tiba-tiba aku dapat call kalau papaku udah lewat gitu. Dari titik itu tuh aku yang kayak aku lanjut nggak ya? Kayak aku udah karantina 5 bulan dan aku ninggalin mereka di sana. Aku ngerasa kayak aku lanjut apa enggak, kayak kan ini tujuannya buat papa. Jadi kalau dia udah nggak ada, siapa yang mau nonton aku gitu? Aku ngerasa kayak gitu. Aku ngerasa kayaknya nggak usah lanjut deh. Sampai di titik aku ngerasa kayak walaupun ujung-ujungnya goal aku nggak kesampaian, tetap aku harus mempertanggungjawabkan apa yang aku pilih gitu. Kayak oke, aku nunjukin kalau aku bisa. Bukan berarti karena aku kehilangan orang yang aku sayang, aku nggak bisa gitu. Dan semua tetap pasti hasilnya balik lagi buat dia gitu. Jadi oke, aku ikut dan alhamdulillah dapat first runner up waktu itu. Dan ternyata first runner up-nya reward-nya juga masih dapat beasiswa. Jadi at the end kayak ya jalan yang di atas lah. Oke, ternyata aku dapat passion aku belajar banyak hal, aku belajar menemukan diri aku belajar untuk jadi pakem juga, belajar beauty queen dan lain-lain. Dan ya alhamdulillah bisa ada di titik sekarang ini karena banyak juga pengalaman yang dapat dari pageant kampus tersebut. Wow, keren banget. Tapi Ling, how kamu bisa survive, mungkin bisa kita bilang ya, di situasi yang mungkin gak semua orang bisa bangkit, apalagi papa ya, pulang itu hal yang pasti sangat berat ya untuk seorang anak gitu ya. Ling bisa hingga di titik sekarang, bahkan tidak hanya sekedar menjadi Miss LSPR, tapi menjadi Putri Pariwisata Indonesia dengan mahkota gitu ya. Gimana kamu bisa berada sekuat ini gitu ya? Yang tadinya awalnya kalau kita kilas balik, tadi Ling sendiri yang mention, memang untuk papa dan mama gitu ya, kamu bisa tampil begini. Sebenarnya kalau nanya kuat apa enggak, sebagai manusia sih tidak ya. Okay. Karena kayak kalau pakai logika dan ikut perasaan kita, pasti di titik kita kayak nggak bisa sih, kayak nggak mampu. Itu udah nangis bombay yang bener-bener I don't think I can continue to go to the stage and then talk to the audience, even bahkan untuk menampilkan bakat aku saat itu. Tapi waktu itu aku serahkan semua sama yang di atas, aku berdoa, dan balik lagi kalau kekuatan diri kita sendiri pastinya nggak bisa dong. Jadi kayak aku serahkan semua sama yang di atas. Dan lucunya waktu itu semua judges and all of the people yang di kampus waktu itu nggak semua tahu. Jadi yang tahu hanya panitia dan juga teman-teman finalis gitu. Terus setelah sesi unjuk bakat, tiba-tiba ada Q&A. Nah Q&A itu ada 4 juri, mereka nanya dong satu-satu. And the first question yang mereka lemparkan ke aku itu pertanyaannya, what would you do if you were in a very bad position at your lowest point in your life, but you still have to be professional? How could you handle it to keep doing professional gitu pertanyaannya. Pokoknya kayak apa yang akan kamu lakukan kalau kamu at the lowest point of your life tapi harus profesional gitu. Dan di titik itu aku langsung kayak jelek banget gitu, kayak Tuhan kenapa pertanyaannya harus di posisi aku sekarang itu. Karena aku ya nggak ngerti ya cara semesta bekerja, karena kayak kalau mau dibilang pertanyaan itu disengajakan untuk aku,
bahkan jurinya nggak tahu ya posisi aku pas naik panggung itu karena seperti pada apa. saat itu juga kan kamu di teleponnya ya. Iya. Terus habis itu di titik itu aku angkat mic aku bilang what would I do, tiba-tiba aku nangis gitu kan. Terus aku jelasin kayak actually this morning my dad just passed away, and then like semua judgesnya tuh langsung kayak diem gitu. Terus aku jelasin kayak aku jelasin tadi ke Kak Bagas kayak back again, my tujuan itu mungkin awalnya hanya karena beasiswa, tapi ternyata yang Tuhan kasih ke aku bukan hanya beasiswa tapi pembelajaran selama 6 bulan, ketemu orang-orang baru. Aku akhirnya berani merantau sendiri, tinggal sendiri, ngurus semuanya sendiri. Tiba-tiba bisa lihat orang-orang keren yang ada di kampus juga. Jadi pembelajarannya yang aku dapat bahwa walaupun aku dia mengambil sesuatu yang aku sayang, tapi aku mendapatkan hal yang lebih baik lagi gitu. Seperti itu. Oh, wow. Aku jadi terbawa emosional sedikit. Emosional ya. Oke, tapi ini inspiring sekali Ling Ling. Thank you so much sudah sharing itu ke aku juga secara personal dan juga ke sahabat Eljon yang aku pasti yakin ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Amin, karena amin. dari story-nya Ling Ling itu bisa menjadi gambaran untuk teman-teman juga yang berjuang, bahkan mungkin yang sedang di posisi yang berbeda tapi dalam keadaan yang mungkin harus profesional tapi mungkin lowest point mereka gitu ya, harus tetap bangkit. Bener banget. Ling Ling, yang pasti kita percaya juga Tuhan pasti menyiapkan sesuatu yang besar untuk kamu ya, dan itu juga mungkin sudah kamu rasakan ya. Setelah Miss LSPR itu berjalan dan juga beberapa tahun kemudian kamu terus bangkit ya, berkarya lagi, kamu lanjut ke pageant lain lagi, betul ya? Bener. Nah itu ke pageant apa tuh kemarin Ling Ling? Mention aja nggak apa-apa. Mention ke Putri Indonesia ya? Iya, ke Putri yang di Indonesia. provinsi pada saat itu ya? Waktu itu di provinsi Sulawesi Utara. Dan itu bahkan aku baru selesai pageant kampus kayak baru 6 bulan apa gimana gitu. Terus aku izin tuh ke kampus kayak aku dapet tawaran untuk join Putri Indonesia Sulawesi Utara, dan aku ditawarin sampai 3 kali tuh aku nolak waktu itu. Oke. Cuman itu di tahun yang sama setelah LSPR? Itu untuk tahun 2023-nya, namun pemilihannya 2022 akhir. Jadi kalaupun untuk tahun 2023 kan udah beda tahun kan, jadi diperbolehkan waktu itu. Bahkan mereka sangat mendukung yang kayak, oh nggak apa-apa, bagus banget, kamu bisa ke ajang yang lebih gitu. Jadi aku kayak, oh iya oke. Itu pun aku masih dilema Kak. Jadi kayak aku ditawarin 3 kali, aku tolak. Aku bener-bener kayak, aduh aku udah banyak banget yang aku go through, I think I wanna rest a bit. Cuman waktu itu semua orang bilang ya udah terserah kamu, tapi kayak ada satu bisikan di hati aku yang waktu itu kayak I think you should try. Karena kayak waktu itu aku berusaha kayaknya aku pengen berduka dulu untuk waktu yang cukup lama. Tapi di satu titik aku ngerasa kayak I don't think papa aku ingin lihat aku berhenti dan terpuruk di saat aku dapat kesempatan itu. Bahkan aku udah tolak, mereka masih kayak, ayo kita pengen kamu ikut gini-gini, kita pengen lihat kamu gini-gini gitu. Jadi aku kayak, oke, aku memberanikan diri ikut, dan itu akhir tahun 2022. Dan waktu itu karena pemilihannya di Manado, aku harus balik-balik tuh karena kan masih kuliah di Jakarta. Iya, masih kuliah, masih aktif kampus tiap hari. Jadi emang ya ada perjuangannya tersendiri lah. Dan waktu itu pun aku karena pageant memang sangat kompetitif banget. Dan Putri Indonesia di pemilihan daerah pun finalisnya sangat wow semua. Bahkan mereka banyak yang udah jauh senior dari aku yang beda 5-6 tahun. Jadi pastinya aku waktu itu masih 19 tahun kan. Aku yang kayak, aduh kayaknya aku ya udah seadanya aja gitu. Walaupun aku tetap kasih yang terbaik, tapi kayak enggak, aku nggak bakalan terlalu kayak oh nggak apa-apa, mereka take the spotlight itu buat mereka aja, bukan buat aku gitu. Aku ngerasanya kayak aku seikhlas itu, kayak ya udah kakak-kakak aja nih yang take the spotlight, aku nggak terlalu mencari ketenaran di sini. Terus habis itu ya alhamdulillah dapat intelijensi waktu itu di Sulawesi Utara, dan itu aku bahkan kaget karena waktu itu penilaiannya pure dari hasil psikotes. Jadi aku kayak emangnya aku pinter gitu, kayak emangnya aku bisa gitu dapat gelar ini. Cuman kayak mereka bahkan kasih tunjuk resultnya, mereka kasih tunjuk hasilnya kalau ini pure, nggak ada campur tangan apapun. Jadi aku kayak ya udah, ini pelajaran lain lagi untuk aku dapat teman-teman baru, aku belajar kalau pageant kampus dan pageant nasional tuh beda jauh ya.
kayak kualifikasinya, mentalitasnya, finalisnya itu memang preparationnya jauh lebih lagi ya. Dari situ aku belajar sih. Terus di tahun yang sama Ling ikut Putri Pariwisata. Iya. Betul ya. Nah itu gimana tuh ceritanya juga? Kan kamu masih di Jakarta juga ya itu ya? Masih di Jakarta. Kuliah juga. Tapi kembali lagi berjuang untuk bisa bawa nama Sulut. Itu gimana ceritanya awalnya? Nah itu memang waktunya mepet-mepet banget ya. Nah itu kan akhir Desember 2022. Terus setelah itu karena memang mereka nggak kasih kontrak dan apapun, jadi itu bebas kepada kita mau menggunakan sas dari Putri Indonesia yang provinsi atau tidak. Kemudian tiba-tiba dari pihak regional directornya datang ke aku, datang terus tawarin, kamu mau nggak ikut Putri Pariwisata Indonesia? Terus di situ aku yang kayak, aduh ini apa lagi, kenapa aku ditawarin dulu ya? Kayak bingung aja, kayak aku kuliah belum selesai dan orang-orang biasa kalau mencari kandidat tuh yang udah mateng nggak sih? Yang backgroundnya kuat gitu? Iya, yang udah mateng, yang pasti umurnya udah lumayan di atas lah. Dan waktu itu aku yang merasa kayak aku kayaknya lumayan paling kecil di antara finalis gitu. Kayak masih 19 tahun, masih belajar-belajar gitu. Walaupun sempat ikut fashion show ataupun pageant lain sebelumnya, kayak aku masih merasa kurang banget gitu dibandingkan sama yang lain. Kemudian ditawarin kayak, ayo kamu mau nggak, soalnya kita lihat potensi kamu gini, kita lihat kamu tuh oke, kamu punya brain, kamu punya ini gini. Terus aku kayak, enggak deh, aku insecure gitu, karena aku ngerasa kayak ya udah di daerah aja aku cuma dapat segini, kira-kira nanti nasional bisa nggak ya? Terus mereka bilang nggak apa-apa, ikut pemilihan daerah aja dulu. Akhirnya Maret waktu itu 2023 ikut pemilihan daerah, atau menang. Jadi kayak, oke, berarti aku ke nasional gitu. Kayak kaget juga sih, yang kayak oh aku menang gitu. Ya udah, ternyata preparationnya ada 6 bulanan ya, sampai ke bulan Agustus September. Nah itu lumayan prepare juga karena dak-dikduk dong, nasional. Aku nggak tahu nih finalisnya yang lainnya bakal se-prepare apa, jangan sampai aku malu-maluin, ataupun karena aku ngebawa nama Sulawesi Utara, besides nggak bawa nama siapapun, pasti aku membawa diri aku sendiri gitu. Aku nggak mau memalukan siapapun itu, jadi aku tetap berusaha yang terbaik. Ya, dan di samping itu juga itu kesempatan yang dikasih ke kamu, karena mencoba berapa kali ya Ling ya, mungkin kamu belum bisa melaju gitu ya, akhirnya kamu bisa melaju ke nasional di Putri Pariwisata, so kamu akan tampilkan yang terbaik. Dan itu juga terbukti sahabat Eljon. Di awal tadi kita lihat video campaign pariwisata dan profilnya dia, itu salah satu karyanya Ling dari Sulawesi Utara untuk ke tingkat nasional. Keren ya. Dan itu juga dapat award sebagai special best video terbaik. Itu kaget sih. Ya, itu kaget sih. Itu nggak kaget sih. Itu nggak kaget sih. Bukan kaget, itu nggak kaget sih. Itu bagus banget. Aku apa ya? Kalau bilang passion juga, aku tuh karena papa fotografer, videografer. Pantes anaknya, mamanya juga iniin anaknya buat show-show. Oke. Jadi aku dari mulai SMP tuh suka bantuin papa ngedit. Papanya ngedit video. Nah SMA aku pernah kerja di salah satu student association ya SMA. Aku jadi yang pegang multimedia dan lain-lain. Nah makanya pas bikin video kemarin, itu malah aku yang lebih detail dari videografernya. Aku ya kayak, kak ini revisi, sorry kak ini revisi gini. Karena kayak nggak tahu, karena mungkin aku passion aja kali ya. Balik lagi itu passion ya. Jadi kayak konsep videonya, terus kayak timing lagunya, terus kayak transisi between the clips, kayak aku ngatur juga gitu. Jadi ya gitulah. Soalnya kan kamu katanya nih, kamu tuh queen of transition nggak sih di TikTok? Enggak, banyak yang lain, jangan gitu. Nanti kita lihat deh, kalau memang kamu nggak mengaku, kita lihat dulu deh videonya nih. Tuh kan, kurang jago apa lo anak ini. Memang ini bukan queen of transition lagi ya, anaknya konten banget, konten creator, gitu trendy lah ya. Gitu boom gitu ya. Jadi semua tren-tren TikTok tahu ya. Enggak semua, sekarang lagi nggak ngikut. Kalau aku cuma taunya yang kayak gini, beng. Berarti jago ya, mungkin bisa yang zaman dulu. Jangan dulu. Nanti lihat referensinya dari TikToknya Ling. Jangan gitu, ntar saya spill nih reelsnya Kak Bagas. Jangan. Konten creator juga loh. Jangan gitu, bisa ya. Gym outfit gitu. Ling.
Enggak dong, outfitnya keren-keren ya. Oke. Kan Kak Bagas model juga ya? Aku ngeliat dari Instagramnya kamu kayak terinspirasi konten yang Ling Ling. Oh iya. Kan Ling Ling takut jago banget. bikin videonya. Oh gitu, jadi terinspirasi. Iya. Ini content creator juga loh guys. Oke, Ling Ling, dari semua kamu proses bikin video itu kan pasti banyak ya, dan itu kayaknya nggak sehari nggak sih bikinnya? 2 bulan. 2 bulan bikin videonya? Syutingnya 3 hari. Konsepingnya 2 bulan. Oke. Oke, wajar menang best video ya. Tapi Ling Ling, katanya kamu digendong sekampung pas lagi kamu bikin video. Terlalu nama bumbu ya ceritanya. Oh, enggak ya? Enggak sekampung. Satu orang, 2 orang doang. Oh, 2 orang. Kenapa itu? Jadi kan kalau di Manado tuh di Sulut, mereka pariwisatanya ada yang naik gunung, di pantai gitu kan. Nah, kita waktu itu aku benar-benar bikin hairdo dari jam 2 subuh. Oke, jam 2 subuh? Iya, karena harus naik ke gunungnya itu perjalanan 2 jam, terus nanjak lagi. Jadi itu dia berapa ribu anak tangga gitu. Ya setinggi itulah. Terus habis itu karena harus hairdo jam 2 subuh, jadi aku nggak tidur. Dan nih hairdo jam 2 subuh, makeup sendiri, OTW jam setengah 4. Itu pun udah telat, harusnya OTW jam 3 subuh. OTW jam setengah 4 karena mau kejar sunrise gitu kan. Nah, terus udah shoot nih di atas gunung dan lain-lain. Nah, gunungnya itu super dingin banget dan aku pakai dressnya cuman kayak kain gitu. Yang merah bukan sih? Bukan. Atau yang gold? Yang putih lah. Oh, ada. yang putih ya sih. Nah, putih terus ada yang merah juga, itu beda cerita lagi nih. Oke, banyak terus ya? Habis, banyak. Terus itu hari pertama loh, itu masih hari pertama. Terus habis itu tiba-tiba aku turun dari gunung itu, aku asam lambung, kayak udah bersendawa. Makanya makan Ling Ling. Jam 5 subuh. Oh. Iya, makan apa gitu ya? Makan angin ya di gunung ya? Itu pun aku udah makan loh, aku makan McD kan udah itu 24 jam gitu ya. Oh iya, baik, oke. Kita udah drive-thru dulu tuh. udah drive-thru dulu, udah makan burger. Naik gunung, turun aku asam lambung. Nah itu udah kayak, udah keluar anginnya, terus tiba-tiba pusing, kayak udah sesak nafas. Panik lah mereka. Itu pun kita kan di perkampungan yang jauh dari kota, yang jauh dari rumah sakit. Ke rumah sakitnya itu ada perjalanan 1 jam. Jadi rumah sakit kamu terdekat, terus digendong, dibawa lari ke rumah sakit, terus disuntik deh. Karena drama ya naik. banyak, karena asam lambungnya naik. Iya guys, jadi moralnya jangan stres. Iya, jangan stres ya. Oke, perfeksionis boleh gitu ya, tapi kita harus balance ya Ling Ling ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin video, coba diatur kalau mau sunrise. Kalau jam 2 subuh hairdo, ada sejam 2 jam tidur lah. Iya, benar. Tapi rusak lagi nanti rambutnya. Itu pun harusnya di jalan tidur kan, tapi karena jalannya begini enggak tidur. Kan ke gunung soalnya ya. Beauty is pain. Beauty is pain. Ya, itulah perjuangannya Ling Ling ya untuk mendapatkan sesuatu. Ya tidak ada yang instan ya Ling Ling ya, semua butuh proses. Kan kita percaya bertumbuh itu dari bawah ya. Oke Ling Ling, kita langsung ke Putri Pariwisata. Nyangka nggak sih kamu bakal menang? Enggak. Terus kok bisa kamu menang sih Ling Ling? Aku bahkan taunya ya palingan aku top 3 atau top 3 tapi udah mikir lah kayak gue masuk nih gitu ya. Atau enggak first runner up gitu. Enggak, sebenarnya enggak mikir juga. Kayak dipanggil top 10, oh ya udah, top 5 ya udah gitu. Oh ya udah. Ya udah, aku tuh waktu itu di panggung seikhlas itu, tau gak? Karena finalisnya oke semua gitu, dan yang kayak kelihatan oh ini pasti masuk nih top 5, ini pasti masuk lah top 6 gitu lah. Jadi nggak tahu kayak aku nggak tahu kayak pantas nggak ya aku untuk masuk top 5 atau top 3, dan tiba-tiba top 3 tuh udah kayak ya udah gitu. Tiba-tiba top 2 kayak oh ya udah palingan aku first runner up. Bahkan udah pegang tangan ini aku kayak aku first runner up. Oke, gitu. pas pegangan tangan kamu tangannya di atas apa di bawah? Atas. Oh di atas, kalau di atas udah bener berarti. Kan soalnya kan cocok loginya kalau tangan di atas di top tuh, ya udah dia yang menang gitu loh. Oh iya, kita lihat lagi kalian nanti ya, pas kamu pegangan tangan di atas apa di bawah. Gini, aku gini. Oh ya udah berarti kamu yang menang gitu ya. Emang gitu? Iya, kalau cocok logi kayak gitu, nggak tahu sih. Kapanpun nanti kayak hello gitu. Iya, tangannya atas gitu ya. Bahkan sekarang tuh kalau di pageant di top 3 karena udah jadi cocok loginya pageant lover. Gini ya? Pada rebutan jadinya, pada nggak mau di bawah. Oh iya. Sampai satu ganti-gantian lagi. Kenapa nggak gini aja, satu di atas satu di atas satu di bawah gitu ya. Iya, biar adil. Jadinya nggak menang dua-duanya, draw. Jangan gitu ya. Jangan. Itu harus karantina ulang. Iya, karantina ulang. Oke Ling Ling, tapi kamu memang pasti udah ngerasa lah ya, kayaknya aku masuknya di 5 besar, gitu, 3 besar dari performance gitu ya. Yalah, uang dia bikin videonya aja jam 2 malam,
Ya, udah kan sampai digotong sekampung. nggak sekampung. Oh, nggak sekampung ya, Tapi tapi kan video sekampung. nggak menentukan siapa yang menang. Oke, tapi kan salah satu usahanya di situ ya. Iya, benar. Oke. Nah, selama kamu kompetisi di nasional itu, Ling Ling, seberapa besar usaha yang kamu berikan gitu loh? Dan mungkin apa sih yang bisa bikin kamu menang menurut kamu gitu? Mungkin balik lagi usaha pastinya banyak ya, karena kayak nyari sponsor gaun misalnya, nyari kesana kesini, mikirin konsepnya, terus kayak latihan speech lagi, Q&A mungkin, kayak kita nggak pernah tahu nih tiba-tiba oh harus prepare waktu itu apa ngumpulin foto, tiba-tiba nasional kostum lah, inilah itu banyak banget dan aku kaget yang kayak sebanyak ini karena aku pageant kampus itu kan kayak ya udah gaun aja, bawa badan gitu ya? Iya, bawa badan doang. Bahkan untuk gaun malam final, gaun apapun itu kita tuh bener-bener dikasih, disediain gitu. Kita nggak nyari sendiri, jadi kayak ya udah tahu datang aja, tahu datang karantina, bawa diri oke. Nah ini kayak loh kok aku harus nyari semua sendiri, ini sendiri, panik sendiri gitu loh. Dan itu sempet yang kayak asam lambung aku naik mulu tuh deket-deket hari bahkan selama karantina kan aku sempet demam juga kan, sempat ngedrop. Iya. Iya, karena kesalahan aku itu aku terlalu nge-push diri aku bahkan dari sebelum karantina. Yeah. Jadi kayak harusnya jor-jorannya pas karantina, energi aku malah aku jor-jornya before it. Jadi kayak pas karantina aku drop. Bahkan kakak tau nggak, aku malam final setelah crowning kan orang-orang ya udah after party pada hahihi sama final lain, aku pingsan. Kamu pingsan? Di mana pingsannya? Aku pingsan di unit kita, di kamar karantina kita itu. Ya ampun, Ling Ling. Tapi nggak ada yang tahu. Itu pingsan apa tidur? Oh, ya kejadian kamu subuh-subuh itu ya setelah final. Iya, itu aku pingsan. Ya ampun, iya itu sampai mama kamu juga nelponin Ling Ling katanya. Iya. Ling Ling di mana? Soalnya kan abis final, mungkin keluarga kamu mana nih anak saya nih gitu kan ya. Kan abis final kita ngumpul lagi kan, kita belum boleh pulang. Jadi ngumpul lagi. Terus itu tuh aku dari sebelum naik panggung, dari sebelum final dimulai, aku udah minum paracetamol 2 tablet. Karena aku udah kelayangan yang kayak ini aku bisa nggak. Dan bahkan di saat di backstage udah top 10, top 5 itu kan speech. Semua finalis lain tuh yang udah pada pegang HP, pegang catatan, ngafalin speechnya tuh aku udah kayak nggak, aku pasrah, aku ikhlas. Aku nggak tahu aku bakal ngomong apa di depan. Aku udah prepare tapi aku nggak mau mikirin gitu. Aku kayak ya udah, aku udah cukup kasih perjuangan aku yang aku prepare, aku yakin aku bisa, legowo gitu loh. Jadi kayak ya udah, itu pun karena udah sakit jadi kayak aduh terserah deh apapun yang terjadi gitu. Terus tiba-tiba pas pulang setelah crowning ya, semua kan pada sibuk foto-foto satu sama lain, masih foto gaun, foto sash, bunga dan lain-lain. Itu aku udah menggigil di kamar. Terus kan itu unitnya temen aku di kamar sebelah, aku di kamar sendiri. Dan mereka nggak notice kalau aku tuh udah menggigil. Nah, keluarga aku malah mereka after partinya nggak sama aku. Mereka pergi makan-makan di restoran di salah satu mall gede gitu kan. Terus mereka udah pada, aku lihat story-nya, aku masih main HP karena aku kayak oh ya udah gitu kan, mungkin aku pusing doang. Mereka udah pada hai tanpa aku gitu. Terus aku kayak oke. Mamanya ya ini ya, bener ya. Nggak canda dong. Nah terus habis itu udah nih aku telepon mereka, kayaknya aku menggigil deh, boleh kesini nggak? Terus kayak emang kita boleh ke situ kan, harus sama panitia dan lain-lain. Udah tiba-tiba aku udah gelap, tiba-tiba pop gitu di tempat tidur. Nah temen aku temuin aku katanya udah menggigil, udah meriang, dipanggil lah panitia rame. Iya, kita dapat report di grup, terus chaperonnya juga subuh-subuh masih aktif nih, katanya kita habis ini si Ling Ling, dia pingsan gitu kan. Terus besok ya kan kamu kan kita kumpul lagi besok ya iya, kan. Iya paginya. Terus tiba-tiba Ling Lingnya mana nggak ada nih, ternyata masih di atas, masih pingsan nggak, masih demam nggak, dicekin lagi, kita beneran panik itu. Jadi ini pesan moralnya nih sahabat Eljon ya, kalau yang kompetisi tolong energinya dijaga ya. Iya, dijaga, jangan terlalu jor-joran, tau-taunya porsinya salah gitu. Iya, porsinya salah, oke. Porsinya Tapi satu sisi juga, tapi kamu berhasil Ling Ling, nggak sia-sia nih kamu prakarantina itu road to kompetisinya tuh kan kamu booming banget tuh kan, jadi mega giga favorit portal-portal pageant. Oh sulut gitu kan ya. Karena brandingnya tuh kuat banget nih pada saat itu. Masa sih, lihat sendiri aja. Enggak dong, biasa aja. Pasti banyak banget juga dari daerah lain yang oke banget sih. Semua menurut aku semuanya deserve. Yang what we got untuk di top 5-nya, top 10 semua finalis, menurut aku
semua perjuangannya oke. Banyak juga yang kayak aku yang mungkin masih 17 tahun, bahkan lebih muda dari aku yang kayak oh baru belajar, baru pageant pertama. Menurut aku balik lagi bukan masalah kalah atau menang ya, tapi menurut aku pastinya kita semua dapat pelajaran di sini, dapat keluarga baru, dan bahkan kita semua masih sering like-likean postingan, masih sering reply juga di Instagram. Jadi kayak ya back again, either aku dapat crown atau enggak, pastinya aku dapat keluarga baru juga sih di Eljon. Yes, oke. Terus dari pada saat kamu malam final itu kan kita lihat juga ya Ling-Lingnya, kan kamu tadi bilang mungkin kurang begitu fit ya, tapi performance-nya kamu di final kita bilang sangat baik ya Ling-Ling ya. Nah kita pengen throwback sedikit nih ya, pasti Ling-Ling juga kangen kali ya. Kita pengen lihat nih pada saat Ling-Ling Grand Final sesi Q&A. Tadi soalnya dia bilang teman-teman pada ngafalin, Ling-Lingnya udah lemes nih, udahlah pasrah aja. Nah kita lihat di speech-nya. Born in a small city called Timika, Papua. Fathered by a Japanese man and mothered by a sweet Minahasan lady. Their love story reminds me that there is unity in diversity. And standing here in front of all of you tonight, I want to be someone who inspired, not just long to be crowned as Putri Pariwisata Indonesia, but to remind us again that our strength is based on Bhinneka Tunggal Ika, diverse yet united. And together with Yayasan Eljon Indonesia and the government, I will serve as someone who inspires that our strength lies in diversity, unity, and every story that form the heartbeat of Indonesia. Keren. Oke, ini yang tadi katanya lemes ya. Lemes banget itu loh. Oke, lemesnya kayak gini loh sahabat Eljon. Iya, itu sebenarnya udah kayak terang banget nih, terang banget. Apalagi lighting kan langsung ke mata, apalagi kalau pas lagi pusing kayak wow gitu. Cuman, tapi karena kalau di pageant itu sebenarnya bukan gimana kita menghafal atau kita skrip kita ya Ling-Lingnya, tapi autentisitinya kita nggak sih? Iya, benar-benar. Yang kita mau ngomong apa sesuai dengan story-nya kita, kayak tadi di Ling-Ling sharing tentang story hidupnya Ling-Ling juga kan ya, dan gimana cara menyampaikannya tadi. Iya, benar. Apakah kita bisa menginfluence confidence-nya gitu ya? Mungkin itu yang menjadi kekuatan juga sebenarnya, dan saya rasa itu ada di Ling-Ling. Keren. Oke Ling-Ling, so dari kamu akhirnya mendapatkan gelar Putri Pariwisata Indonesia 2023 dengan mahkota, mungkin teman-teman semuanya juga nggak semua tahu kayaknya perjuangan kamu sebelum-sebelumnya. Nah setelah kamu mendapatkan ini Ling-Ling, menurut kamu ada nggak sih relevansi ya dengan kehidupan atau mungkin dengan karir kamu melalui pageant-pageant seperti ini? Mungkin teman-teman sahabat Eljon siapapun yang menyaksikan pengen ikut pageant juga nih, tapi belum menemukan apa ya, titik temu mereka, oke, gue ikut nih gitu. Mungkin dari ceritanya Ling-Ling bisa jadi inspirasi mereka. Mungkin kalau relevansinya ke kehidupan nyata pasti ada banget kan, karena kayak pribadi kita, karakter kita, pembawaan diri kita itu semua kebentuk dari experience kita. Balik lagi, apakah kita pernah melewati suatu kesusahan ataupun suatu tantangan dalam hidup, apakah kita bisa dibentuk menjadi seseorang yang mungkin oke di depan kamera, atau kalian mungkin merasa cocoknya di balik kamera, itu kan tergantung orang lagi. Nah kalau untuk pageant sendiri dan sebagai Putri Pariwisata Indonesia sendiri, untuk kehidupan sehari-hari pasti sangat impact banget ya. Kayak gimana orang melihat image aku tuh berubah jauh. Yang tadinya cuman kayak oh ya udah Ling-Ling nih suka main sosmed, yang lagi mahasiswi dan ya udah biasa aja, tiba-tiba kayak oh Putri gini. Tentunya pasti dari suatu achievement yang kita dapat, kita mendapatkan suatu kehormatan juga, dan juga pastinya kan ini tanggung jawab yang besar, dan orang pasti akan lihat kita apakah seorang pribadi ini bisa nggak menjalankan tanggung jawabnya atau tidak. Tidak hanya pakai sash dan crown, apakah pribadinya sejalan dengan apa yang dia dapatkan, apakah pribadinya oke nggak, atau mungkin karakternya oke nggak, attitude-nya oke nggak, apakah kita berhak untuk nge-respect dia atau enggak. Jadi balik lagi, apakah berkorelasi atau tidak, pastinya korelasi dong. Gimana orang melihat kita, image yang kita bangun itu, bisakah kita mempertanggungjawabkan itu atau enggak, kayak gitu sih. Oke, keren banget, dan itu setuju sekali Ling, karena di pageant kan kalian ada apa ya, bisa dibilang tempat untuk nyalurin
skillnya kalian. Kayak Ling Ling tadi cerita di awal nih sahabat Eljon, dia suka ngedance, suka tampil. Di pageants kan kalian ada penilaian sendiri untuk talent gitu ya. Ada penilaian sendiri untuk kalian tampil cantik, tampil make up, catwalknya, fashion show-nya. Jadi ini mungkin tempat yang tepat juga untuk menyalurkan skill-skill kita. Relevansi dengan kehidupan nyata yang Ling Ling tadi bilang, kita di sana banyak belajar pengalaman hidup yang nanti memang kita terapkan di kehidupan sehari-hari Ling Ling ya. Tapi terlepas dari itu semua, Ling Ling, kita juga sangat senang banget lihat Ling Ling berprogres dan juga menjalani gelarnya dan aktif terus mengkampanyekan pariwisata. Kemarin juga sempat bersandingan dengan Pak Menteri Pariwisata ya, Pak Sandiaga Uno dalam kegiatan pariwisata juga di Kementerian Pariwisata. Keren banget. Oke Ling Ling, terakhir nih Ling Ling, mungkin ada nggak sih yang mau di-sharing ke pertama, mungkin dua kali ya. Pertama ke orang-orang yang sudah menjadi bagian perjalanan Ling Ling, khususnya mungkin mama, papa juga ya. Dalam perjalanan Ling Ling menjadi Ling Ling yang sekarang di dunia, kehingar-bingaran prestasi Ling Ling ini. Mungkin yang kedua juga untuk teman-teman semuanya yang ingin menjadi seperti Ling Ling atau mungkin bisa belajar dari ceritanya Ling Ling. Oke, untuk kesan-pesannya sendiri tentunya thank you buat semua yang hadir dalam hidup aku, untuk mama, papa, saudara, teman-teman semua ataupun semua teman-teman sosial media yang sudah melihat perjalanan aku. Thank you semuanya, dan tentunya pasti sangat bersyukur kepada yang di atas kesempatan ini, perjuangan ini tentunya nggak mudah, dan tentunya aku speechless banget karena orang-orang di sekitar aku tuh benar-benar tidak menanti imbalan dari aku, tapi mereka benar-benar pure karena rasa sayang dan rasa bangga mereka, sehingga Ling Ling bisa ada di titik sekarang ini. Jadi mohon tetap supportnya biar semoga aku bisa lebih membanggakan lagi untuk kita semua. Dan untuk teman-teman sekalian yang mungkin masih mencari passionnya atau mungkin ingin terjun ke dunia pageant juga, jangan ragu-ragu, jangan takut, karena nggak ada salahnya mencoba. Kalaupun nanti hasilnya kalian mungkin passionnya tidak di sini, ataupun kalian merasa kalau kok gagal ya, kok ini ya, jangan lupa untuk terus berjuang karena tidak ada hasil yang mengkhianati perjuangan. Oke, thank you so much Ling Ling. Thank you Kak Bagas. Jadi walaupun gagal, sebenarnya nggak ada kata kalah ya. Iya. Either kamu belajar sesuatu ataupun mendapatkan sesuatu gitu ya. Iya, lanjut aja lagi. Oke, jadi mencoba dan gagal terus pokoknya. Tapi jangan pernah berhenti mencoba, karena dari situ kita bisa menemukan passion. Ya, benar. Oke. Thank you so much Ling Ling sudah hadir di Pageant Talk. Senang banget kita bisa sharing-sharing. Nah sahabat Eljon, this is the story of Ling Ling Saputri, Putri Pariwisata Indonesia 2023. Semoga dari ceritanya Ling Ling kita bisa banyak belajar dan bisa menginspirasi kita semua juga ya, untuk terus bangkit dalam kehidupan, dalam berbagai aspek kehidupan ya. Karena kita bisa banyak belajar dari Ling Ling tadi, dari semua aspek, tidak hanya dari passion saja, tapi bagaimana Ling Ling menyikapi kehidupannya. Oke, untuk itu sahabat Eljon, jika kalian ingin mendapatkan insight-insight lainnya, cerita-cerita lainnya, terus saksikan kita di Indonesia Pageant Talk hanya di Eljon TV dan YouTube channel Eljon Media. Oke, kalau begitu sahabat Eljon, saya Bagas Ripada bersama Ling Ling Saputri. Kami pamit undur diri, sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!